Section 1, Pagi di Layar Gawai. Sebuah cermin keseharian kita. Sebuah pagi yang biasa, 26 Oktober 2025. Suasana kota sibuk. Siti membuka ponselnya. Ritual pagi. Niatnya sederhana, melihat teman atau berita terbaru. Unggahan tentang topik sensitif, agama. Di kolom komentar, perang kata-kata berkobar, kalimat-kalimat kasar, tudingan yang menyakitkan, cemoohan pada simbol-simbol keyakinan. Hatinya terasa sesak. Apa yang harus ia tulis? Apakah responsnya akan memadamkan api, atau justru menyiramkan bensin? Cerita Siti bukan anomali, potret keseharian digital. Media sosial seharusnya jembatan penghubung, tapi sering jadi arena pertarungan identitas. Kebebasan berekspresi, pedang bermata dua, memberi ruang, berbagi keyakinan, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, belajar dari perspektif berbeda, namun juga membuka pintu, menebar kebencian, memprovokasi, melukai perasaan orang lain. Ketika dibawa ke ruang digital tak berbatas, tantangan baru. Bagaimana memastikan ekspresi beragama tidak melanggar rasa aman orang lain? Di mana garis antara kritik membangun dan penghinaan merusak? Pertanyaan ini bergema di benak Siti dan kita semua. Kisah Siti adalah cermin besar masyarakat. Ia merefleksikan dilema batin, diam, atau angkat bicara dengan risiko memperkeruh suasana. Layar ponsel Siti menampilkan komentar dan pertanyaan peran kita sebagai warga digital. Bagaimana kita kolektif mengubah narasi agar setiap guliran membawa lebih banyak domain daripada perpecahan. Section 2, Ruang Digital sebagai mimbar baru. Kebebasan dan tanggung jawabnya. Kebebasan beragama dalam esensinya adalah hak yang sangat personal dan mendasar. Ia adalah hak setiap individu untuk memilih, meyakini, menjalankan, dan bahkan berbagi ajaran agamanya tanpa paksaan atau intimidasi. Di Indonesia, hak ini dilindungi dengan kokoh oleh undang-undang. Ruang ekspresi meluas, tak hanya rumah ibadah, keluarga, dan forum fisik. Platform digital telah menjelma menjadi mimbar raksasa yang dapat diakses siapa saja, kapan saja. Disinilah kebebasan beragama mendapat dimensi baru. Peluang luar biasa sekaligus tantangan. Section 3, Membedah ujaran kebencian dan penistaan agama. Ujaran kebencian, ekspresi menyerang atau menghina berdasarkan identitas, termasuk agama. Tujuannya bukan berdebat, melainkan merendahkan, mengintimidasi, memprovokasi kekerasan. Contoh, meme yang mengolok-olok ibadah, label yang menghinakan sebuah komunitas. Penistaan agama, tindakan ucapan yang menodai hal suci, Tuhan, Nabi, kitab, ritual. Wujudnya bisa berupa parodi ibadah, karikatur melecehkan, atau memelihara ajaran untuk menghina, melukai jutaan perasaan, menyulut konflik sosial, merusak tanun, tengah peduli ini tumbuh. Anonimitas, ruang gema, kecepatan, dan emosi yang meledak. Section 4, Garda Terdepan Toleransi. Inisiatif warga di tengah riuh media sosial. Di tengah narasi negatif, harapan lahir dari warga yang menolak diam, para penjaga kewarasan. Mereka membangun jembatan, bukan membalas caci maki. Komunitas memanfaatkan media sosial untuk menyebar damai, mempromosikan dialog, merayakan keberagaman. Serial video lintas iman menampilkan dukungan saat hari raya. Pemuka agama menjawab pertanyaan sulit dengan bahasa sejuk dan empati. Desainer klarifikasi hoax, kutipan-kutipan bijak tentang cinta kasih dan kemanusiaan. Edukasi literasi digital, mengenali bohong, melapor pelanggaran, berdiskusi santun, detak jantung, optimisme. Section 5, Jeda 6 menit. Langkah praktis menuju ruang digital yang sejuk. Menghadapi gelombang kebencian bisa melelahkan, seolah melawan badai dengan payung kecil. Perubahan besar lahir dari langkah kecil konsisten. 6 menit sehari. Langkah pertama, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas 10 detik, jauhkan ponsel, tanyakan tujuan respons, menambah kebaikan atau memperkeruh. Jeda singkat memberi ruang logika, mencegah penyesalan. Langkah kedua, verifikasi sebelum berbagi. Cek sumber kredibel 1-2 menit, sikap skeptis sehat adalah vaksin. Langkah 3-4, laporkan konten negatif, perbanyak konten positif. Melaporkan adalah gotong royong digital. Section 6, Menggulir ke arah damai. Sebuah ajakan untuk bertindak bersama. Kita telah melihat bagaimana pagi biasa bisa terusik oleh kata-kata penuh benci di layar gawai. Kebebasan beragama adalah hak yang harus diiringi tanggung jawab etis. Tantangan nyata, namun harapan tumbuh melalui inisiatif warga. Pilihan ada di tangan kita setiap kali mengetik, mengklik, atau menggulir. Tugas bersama, pemerintah adil, platform tegas dan transparan, tokoh menyejukkan, namun kunci di pengguna. Siti memilih jalan berbeda. Unggahan singkat, tenang, mengajak menjaga damai. Respons positif bermunculan, api kecil kebaikan menerangi sudut gelap lini masa.